Halo teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman telah menjadi member di kelas Fat Loss Lifestyle Combining by Mas Didit. Di materi kali ini adalah materi lanjutan untuk teman-teman yang sudah melakukan pola diet dan juga sudah latihan home workout selama beberapa bulan. Dan kali ini akan saya lanjutkan ke level 2. Ya, jadi teman-teman tidak semua teman bisa bergabung di sini di level 2 diet. Karena apa? Karena tidak semua teman-teman juga konsisten dalam menjalani program ini. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di level 2 ini adalah teman-teman pilihan yang saya anggap sudah konsisten dalam menjalani program dan juga setidaknya sudah ada progres dalam menjalani program di Lifestyle Combining ini. Ya, langsung kita mulai teman-teman di diet level 2 Lifestyle Combining ini dengan nama The Carb Cycle. Carb cycle yaitu adalah sebuah pola diet yang menerapkan pola cycling atau rotasi, di mana pada hari tertentu menerapkan pola diet high carbs atau karbohidrat dan pada hari selanjutnya menerapkan super low carbs dan meningkatkan konsumsi fats-nya atau high fats atau tinggi lemak. Pola diet carb cycle ini adalah sebuah pola diet akselerasi yang mempercepat proses penurunan kadar lemak di tubuh kita dengan catatan pola carb cycle ini tidak bisa dijadikan sebagai gaya hidup atau lifestyle yang berkelanjutan. Maksimum pelaksanaan carb cycle ini hanya untuk 2 bulan masa program. Dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pola carb cycle ini, bisa dilanjutkan asalkan dalam waktu 2 bulan harus kembali ke pola diet reguler level 1 selama seminggu. Setelah itu teman-teman baru bisa melakukan kembali pola carb cycle. Jadi harus break. Ketika teman-teman selama 2 bulan melakukan pola carb cycle, harus break setidaknya 1 minggu dengan pola diet reguler, terus kemudian baru bisa teman-teman melakukan pola carb cycle lagi. Ada 2 pola utama di carb cycle ini, yaitu high carbs atau tinggi karbohidrat, terus kemudian yang berikutnya adalah high fats atau tinggi lemak. Mengapa carb cycle? Saat kita melakukan pola high carbs day atau konsumsi tinggi karbohidrat, tubuh kita itu sedang melakukan loading atau memasukkan karbohidrat di tubuh kita sebagai glukosa yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai sumber energi. Berbeda halnya saat high fats day atau tinggi lemak, tubuh kita melakukan burning phase atau pembakaran lemak atau fase pembakaran menggunakan lemak di tubuh kita sebagai sumber energi. Jika teman-teman ingat di materi sebelumnya, yaitu di materi makro dan mikronutrients yang sudah saya jelaskan bahwa dalam 1 gram karbohidrat mengandung 4 kilokalori energi, dalam 1 gram protein mengandung 4 kilokalori energi, dan dalam 1 gram fats atau lemak mengandung 9 kilokalori energi. Jadi, lemak itu bisa kita pergunakan sebagai sumber energi tubuh kita. Saat dalam 1 kali 24 jam kita tidak menerima asupan karbohidrat atau glukosa sama sekali, tubuh kita secara otomatis akan masuk ke dalam fase ketosis, yang artinya secara natural, liver kita atau hati kita itu akan bekerja mencari sumber energi alternatif selain glukos dengan mengeluarkan hormon keton atau hormon keton. Disinilah tubuh kita mulai melakukan pembakaran lemak sebagai sumber energi agar tubuh kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, agar metabolisme tubuh kita juga tetap bekerja maksimal. Apakah ini berbahaya? Tentu tidak, teman-teman. Jadi, ketosis atau ketika kita mengeluarkan hormon keton adalah sebuah pola alami di tubuh kita ketika kita memiliki asupan yang sangat minim, memiliki asupan glukosa yang sangat minim. Ini bekerja secara otomatis dan ini bekerja secara alami tanpa membutuhkan bantuan hal lain. Dan fase ketosis ini akan sangat aman jika dilakukan dengan cara yang terukur dan dalam durasi yang tidak terlalu lama, teman-teman. Jadi ketosis ini adalah hal alami yang dilakukan oleh tubuh kita, terutama di bagian liver, dengan mengeluarkan hormon keton ketika kita memiliki asupan karbohidrat atau asupan glukosa yang sangat rendah. Dengan begitu, tubuh kita akan mencari lemak atau mencari fat atau mencari asupan lemak, baik itu dari luar atau dari dalam tubuh kita, untuk diolah melalui bantuan hormon keton menjadi energi. Untuk pola carb cycle, kita memiliki 2 pola utama, yaitu pola 1:1, yaitu 1 hari high carbs atau tinggi karbohidrat dan 1 hari high fats. Sebagai contoh, misalkan di hari Senin, saya mengkonsumsi high carbs atau tinggi karbohidrat, dan untuk hari yang kedua, saya mengkonsumsi high fats atau tinggi lemak.
Nah, berbeda halnya dengan pola yang kedua, yaitu pola 1:2, yaitu 1 hari high carbs atau tinggi karbohidrat, dan 2 hari yang berikutnya yaitu high fats. Misalkan, pada hari Senin saya mengkonsumsi tinggi karbohidrat, maka pada hari Selasa dan hari Rabu saya mengkonsumsi asupan yang tinggi lemak. Untuk latihan workout atau home workout hanya dilakukan saat hari di mana kita melakukan pola high carbs saja. Jadi saat high fats, tidak dianjurkan melakukan workout atau olahraga berat lainnya. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya, wah Mas, kok kita mengkonsumsi lemak nih, padahal kita itu sedang proses mengurangi lemak di tubuh kita. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, lemak yang akan kita konsumsi itu berbeda dengan lemak yang ada di tubuh kita. Lemak yang ada di tubuh kita itu merupakan tumpukan energi yang tersimpan dari ketika kita mengkonsumsi jumlah karbohidrat atau glukosa yang terlalu banyak, ya. Jadi bukan mengkonsumsi lemak. Ketika tubuh kita itu mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi glukosa dalam jumlah banyak, baik itu dari nasi, baik itu dari lauk-lauk, baik itu dari umbi-umbian, baik itu dari mie, bakso dan segala macamnya yang bersumber dari karbohidrat, ketika masuk di tubuh kita menjadi kalori dan berlebih, itu akan tersimpan di jaringan lemak. Itu menjadi bentuknya lemak. Jadi berbeda dengan fats atau lemak yang akan kita konsumsi. Jadi fats yang kita konsumsi itu adalah murni fats, baik dari hewani, baik juga dari nabati. Teman-temannya itu berbeda. Jadi analoginya seperti ini. Kita mengkonsumsi fats, asupan fats untuk membakar fats di tubuh kita, ya. Jadi bukan mengkonsumsi fats kemudian menghasilkan fats tubuh, bukan. Jadi kita mengkonsumsi fats atau lemak itu untuk membakar fats di tubuh kita atau lemak di tubuh kita dengan bantuan hormon keton. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang banyak, itu akan tersimpan di jaringan lemak. Tapi berbeda dengan ketika kita mengkonsumsi fats. Dengan mengkonsumsi fats yang terukur, dengan mengkonsumsi lemak yang terukur, dan dengan bantuan hormon keton, itu akan mampu membakar fats di tubuh kita atau lemak di tubuh kita. Nah, saat kita mengkonsumsi fats, itu banyak teman-teman, Mas, ini kita benar nih mengkonsumsi fats atau lemak, bukankah lemak itu banyak hal yang negatifnya? Tunggu dulu teman-teman. Jadi fats itu secara natural itu justru memiliki banyak sekali manfaat. Yang buruk di tubuh kita itu adalah makanan-makanan olahan. Kalau fats atau lemak yang alami itu justru sangat baik untuk tubuh kita. Ada 4 manfaat yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Manfaat dari mengkonsumsi fats ini, yang pertama yaitu sebagai antiinflamasi. Jadi lemak itu akan membantu proses recovery di tubuh kita ketika kita itu mengalami proses cedera dan segala macamnya. Terus kemudian yang kedua, fats atau lemak sebagai pengantar dan tempat menyimpan vitamin A, D, E, K atau fat soluble vitamin. Materi ini juga sudah saya bahas secara khusus di materi makro dan mikronutrients yang di sebelumnya. Terus kemudian yang berikutnya, manfaat yang ketiga, fats atau lemak itu akan menjaga kesuburan kita, memastikan produksi hormon reproduksi manusia, yaitu estrogen untuk wanita dan testosteron untuk pria. Dan yang keempat, manfaat fats sebagai sumber energi alternatif. Nah, berikutnya teman-teman, pasti teman-teman banyak yang beranggapan begini juga ya. Oh, kalau kita memiliki tubuh yang sangat minim fats-nya atau tubuh kita yang sangat memiliki minim kadar lemak di tubuh kita, badan kita akan lebih sehat. Kalau kita itu memiliki tubuh seperti teman-teman atlet atau bodybuilder, maka tubuh kita akan sehat. Ternyata itu belum tentu, teman-teman. Sebagai faktanya, teman-teman bodybuilder atau teman-teman atlet yang memiliki kadar lemak yang sangat minim justru memiliki masalah pada hormon dan mood. Itu terjadi karena orang itu memiliki kadar lemak terlalu rendah dan itu sangat berpengaruh terhadap produksi hormon di tubuh kita. Itulah mengapa di bodybuilder atau teman-teman atlet itu membutuhkan suplemen tambahan, yaitu suplemen hormon atau hormon booster seperti ada testosteron, terus juga seperti ada tribulus dan segala macamnya. Ketika lemak itu cenderung terlalu minim, maka produksi hormon di tubuh teman-teman atlet atau teman-teman bodybuilder itu cenderung juga akan terganggu. Itulah kenapa ketika teman-teman mengalami masalah pada hormon dan masalah pada mood, mereka membutuhkan asupan hormon tambahan. Itulah teman-teman. Jadi yang baik pada tubuh kita itu adalah memiliki kadar lemak yang medium atau yang cukup. Tidak terlalu banyak atau tidak terlalu over dan juga tidak terlalu kurang. Lemak tetap dibutuhkan di tubuh kita dengan jumlah yang seimbang, terutama untuk memproduksi hormon-hormon di tubuh kita dan menjaga mood psikis kita. Kemudian bagaimana polanya? Pola yang pertama yaitu high carbs day. Menggunakan pola
intermittent fasting atau IF8. Seperti biasa teman-teman, before lunch atau sebelum makan kita mengkonsumsi yogurt, terus kemudian oats dan buah-buahan. Terus kemudian untuk lunch, kita bisa mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi merah, nasi, umbi-umbian, sayuran, dan protein nabati. Sedangkan pada dinner, teman-teman bisa mengkonsumsi sayuran, protein nabati, atau hewani, atau juga whey protein. Atau di dinnernya misalkan untuk makan siangnya karena terlalu sedikit, teman-teman bisa mengkonsumsi dua-duanya, baik di lunch dan dinner, itu mengkonsumsi karbohidrat juga. Jadi di malamnya teman-teman juga bisa mengkonsumsi karbohidrat juga, asalkan tidak bersamaan dengan protein hewani. Ya, jadi teman-teman di high carbs day diperbolehkan mengkonsumsi makan karbohidrat 2 kali, baik itu di lunch, makan siang, dan juga di dinner, makan malam, dengan catatan teman-teman tidak mengkonsumsi protein hewani secara bersamaan. Nah, berbeda halnya dengan high fats day. High fats day atau tinggi lemak itu menghindari seluruh asupan yang mengandung karbohidrat, termasuk dari buah-buahan dan juga asupan memaksimalkan protein hewani. Pengolahannya bebas teman-teman, baik di santan, digoreng, bakar, dan sebagainya. Pantangannya di high fats day yaitu karbo seperti nasi, umbi-umbian, dan sebagainya. Kemudian ada buah dan sayuran. Kemudian yang ketiga adalah protein nabati, karena ini mengandung pati. Seperti tempe, tahu itu juga mengandung pati. Pati itu juga sebagai sumber karbohidrat. Terus kemudian yang keempat itu gula tambahan atau added sugar. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah pangan tepung-tepungan seperti roti, mie, bakso. Terus kemudian ada spaghetti dan segala macamnya. Itu yang harus dihindari teman-teman. Nah, contoh makanan yang dianjurkan di high fats day yaitu ikan seperti ikan tuna, salmon, gurame, nila, lele, kembung, dan sebagainya. Pengolahannya juga bebas, teman-teman. Terus kemudian whole egg atau telur utuh seperti ayam, telur puyuh, kemudian telur asin, boleh, teman-teman. Terus kemudian buah yang diperbolehkan hanya satu, yaitu alpukat. Ini biasanya saya konsumsi alpukat ini dengan santan instan seperti dari Sasa atau santan kara. Itu alpukat kita campur dengan santan, itu rasanya gurih, teman-teman. Terus kemudian yang berikutnya yang keempat, minuman. Minuman ini selain air putih yang boleh dikonsumsi yaitu teh hijau tawar. Terus kemudian yang berikutnya adalah kopi hitam ditambah santan lagi, teman-teman. Jadi kopi hitam tapi tidak menggunakan gula, tapi dibantu atau dicampur dengan santan. Ini rasanya lebih gurih. Jadi tidak pahit dan juga tidak manis, rasanya lebih gurih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba ya. Kalau ingin yang teman-teman yang suka kopi bisa mengkonsumsi hitam plus santan. Ini saya namakan kontan ya, kopi santan. Terus kemudian yang berikutnya booster. Booster ini adalah supaya kita itu segera masuk ke dalam fase ketosis. Jadi yang boleh kita konsumsi yaitu adalah minyak kelapa seperti MCT atau medium chain triglycerides atau VCO, virgin coconut oil. Terus kemudian yang berikutnya daging ayam, daging kambing, daging sapi boleh. Yang biji-bijian ini yang bagus ada 2, flaxseed dan juga chia seed. Kemudian yang terakhir yaitu butter atau mentega. Dan ini bukan margarin, teman-temannya berbeda. Jadi butter atau mentega ini bukan margarin. Boleh yang butter yang ada garamnya, tapi akan lebih baik yang unsalted butter atau butter yang tidak memiliki garam tambahan. Lalu bagaimana pola di high fats day ini? Polanya adalah kita tetap menggunakan intermittent fasting atau IF8, dan before lunch, sebelum makan siang, kita mengkonsumsi minyak kelapa atau MCT atau VCO sebanyak 1 hingga 2 sendok makan. Itu langsung kita minum. Jadi minyak kelapanya ini rasanya rasanya lumayan, teman-teman. Jadi bukan kayak minyak goreng, tapi rasanya lebih lumayan. Ini saya sering mengkonsumsi ini. Jadi 2 sendok makan sebelum kita makan. Lalu kemudian lunch-nya kita mengkonsumsi protein hewani, seperti boleh digoreng, masak santan, kuah, bebas. Ya, yang penting kita tidak mengkonsumsinya bersamaan dengan karbohidrat. Terus kemudian setelah lunch, antara lunch dan dinner kita boleh snack time. Snack time-nya itu yang saya jelaskan tadi, ada alpukat kalau sedang musim. Alpukat itu boleh dikonsumsi dengan santan, atau kalau teman-teman ingin ngopi boleh kopi plus santan. Terus kemudian saat dinner teman-teman mengkonsumsi seperti di lunch-nya atau di makan siang, yaitu protein hewani, baik digoreng, dimasak santan atau kuah atau pengolahan lainnya bebas, dibakar, digrill juga bebas, teman-teman ya. Nah, kemudian hal apa saja yang akan terjadi saat high fats day? Nah, ini kan sebuah pola baru, teman-teman ya. Teman-teman itu pasti akan ada kekhawatiran. Nah, ini akan saya jelaskan di sini.
Kira-kira apa saja yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita menjalani carb cycle, terutama saat high fat day, saat kita tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Yang pertama yaitu tubuh kita akan terasa lemas dan sedikit pusing. Ini sangat normal terjadi. Itulah mengapa saya anjurkan teman-teman ketika melakukan carb cycle saat high fat day atau kita mengkonsumsi lemak, kita tidak melakukan workout atau tidak melakukan olahraga berat lainnya seperti fitness atau lari dan sebagainya. Ini sangat normal terjadi. Karena apa? Karena kondisi tubuh kita itu sangat low glucose atau memiliki gula darah yang sangat rendah. Jadi hal ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Justru hal ini sangat bagus untuk melatih insulin di tubuh kita supaya kita itu akan jauh terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Solusinya saat kita merasa lemas dan sedikit pusing, kita bisa mengkonsumsi booster tadi, yaitu minyak kelapa, yaitu MCT atau medium chain triglycerides atau VCO, virgin coconut oil, untuk mempercepat proses tubuh kita dalam pengambilan sumber energi dari lemak tubuh atau mempercepat proses ketosis. Terus kemudian solusi yang kedua, boleh mengkonsumsi kopi hitam dan santan, teman-teman. Jadi ini lumayan juga untuk mengebus energi tubuh kita. Santannya ini adalah lemak yang sangat baik untuk menambah energi saat kondisi ketosis. Waktu konsumsi kopi yang tepat yaitu sesaat setelah kita makan. Kemudian efek yang kedua, efek samping yang kedua biasanya yang sering terjadi yaitu BAB akan sedikit lebih padat. Ini sangat normal terjadi. Karena apa? Karena saat high fat day kita mengkonsumsi sangat sedikit serat. Solusinya, teman-teman, saat high carb day pada hari berikutnya perbanyak konsumsi serat seperti oats, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ya, itulah kenapa kita menerapkan carb cycle. Yang satunya itu dengan tinggi karbohidrat, terutama juga serat dan segala macamnya. Terus kemudian yang berikutnya itu high fats. High fats ini adalah untuk proses pembakaran lemak kita dibantu oleh hormon keton. Ya, yang satunya itu adalah kita mengkonsumsi banyak serat, kemudian yang berikutnya di hari keduanya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak supaya tubuh kita itu bisa mengeluarkan banyak sekali hormon keton. Dan tentunya efek samping yang ketiga, berat badan kita akan turun drastis. Nah, ini teman-teman akan mengalami penurunan cukup drastis saat menjalani carb cycle setidaknya 2 hingga 4 minggu. Nah, tapi, jika dirasa teman-teman sudah cukup drastis berat badannya, silahkan kembali ke meal plan di level 1 teman-teman ya, baik di yang regular maupun intermittent fasting. Karena carb cycle ini adalah pola diet untuk akselerasi saja, jadi bukan dipergunakan sebagai lifestyle yang untuk terus-menerus. Jadi hanya diperbolehkan maksimal 2 bulan, tapi rata-rata teman-teman ini biasanya 2-4 minggu itu hasilnya sudah sangat luar biasa. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke pola diet yang reguler di level 1, karena pola diet yang reguler dan intermittent fasting yang di level 1 adalah pola diet yang sangat menyehatkan. Bisa dilakukan oleh kita untuk seumur hidup, memiliki vitamin dan nutrisi yang sangat lengkap di tubuh kita, dan juga akan sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, di bagian penutup ini, saya ulang lagi teman-teman, jadi pola carb cycle ini ada memiliki 2 pola, yaitu pola 1:1, yaitu 1 hari high carbs atau tinggi karbohidrat, dan hari berikutnya yaitu high fats. Ini bisa dilakukan 1 hingga 2 minggu. Nah, ketika teman-teman ingin hasilnya lebih maksimal lagi, bisa dinaikkan ke pola 1:2, yaitu 1 hari high carbs atau 1 hari tinggi karbohidrat, dan 2 hari high fats atau 2 hari tinggi fats atau lemak. Nah, nanti ketika teman-teman dalam waktu total sekitar 4 minggu dan sudah mencapai berat badan yang diinginkan, teman-teman bisa segera kembali ke pola diet level 1. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh teman-teman, yaitu pada hari high carbs day atau tinggi karbohidrat, teman-teman sangat wajib melakukan latihan atau olahraga home workout, atau misalkan teman-teman melakukan latihan di gym boleh, karena teman-teman saat masuk di high fat day, teman-teman itu tidak melakukan workout sama sekali. Jadi sangat saya anjurkan, wajib untuk teman-teman ketika menjalani program pola carb cycle ini, saat teman-teman masuk di high carbs day, teman-teman wajib melakukan workout, home workout ya. Boleh diulang dari awal, boleh, atau boleh dilanjutkan, boleh, tapi sebaiknya intensitasnya ditambah supaya pembakaran kalori di tubuh kita, pembakaran lemak di tubuh kita bisa terjadi lebih maksimal, dan juga bisa mempercepat metabolisme di tubuh kita dalam proses penurunan berat badannya. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi pola carb cycle seperti ini. Jadi pola diet yang level 2 adalah pola carb cycle. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan di grup khusus pola diet level 2 carb cycle ini. Baik teman-teman, terima kasih. Selalu tetap jaga kesehatan dan salam sehat teman-teman.